Nah, sujud syukur itu apa disyaratkan harus wudu, nutup aurat. Terjadi khilafiyah ulama sing menurut Syafi'iyah sunat wajibkan untuk wudu, wajib nutup aurat. Tapi cara Abu Hanifah dan boten. Sama dengan sujud tilawah. Dia tidak bisa masuk di dalam firman Allah, fa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Alasannya apa? Karena idza qumtum ila sholati itu salat itu yang didhawuhi oleh Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah seperti halnya saya melakukan salat. Sebagaimana engkau melihat sholatku, bukan sebagaimana aku sholat, tidak sebagaimana engkau melihat sholatku. Sedangkan sahabat di dalam melihat sholatnya Rasulullah itu macam-macam. Maka diamalkan sesuai dengan penglihatannya. Sahabat Anas sholat di belakang Rasulullah tidak satu kali, tapi berkali-kali. Ternyata Rasulullah membaca bismillah. Makanya ya diharuskan untuk baca bismillah. Dewi Aisyah, tapi Dewi Aisyah itu tidak seterusnya melihat Rasulullah sholat. Karena wong wedok kan ya ora iso cedhek, karena Kanjeng Nabi niku sholatnya selalu jadi imam jamaah. Tapi Dewi Aisyah di dalam sholat bersama Rasulullah mendengarkan Rasulullah tidak baca bismillah tapi langsung alhamdulillahi rabbil alamin, surat siri. Nah, surat siri yang berarti akhirnya enggak usah baca bismillah. Enggak usah baca bismillah. Nah, dari itu sahabat mengetahuinya macam-macam. Untuk mazhabnya Imam Syafi'i tetap baca bismillah sebagai salatnya Sayyidina Anas. Kalau baik siri dan jari, kalau syarah Hanafi maka hadisnya Dewi Aisyah tadi gak wajib baca bismillah. Samping bismillah itu cara Hanafi bukan ayat dari Quran, tapi ayat aku dengan sendiri, tapi ayat yang diturunkan untuk memisahkan antara surat satu dengan yang lain. Karena dipisahkan untuk surat satu, untuk memisahkan antara surat satu dengan surat yang lain, akhirnya di dalam surat Baroah tidak ada bismillah. Halo. Sebab bismillah Baroah itu dengan surat Anfal satu ayat atau satu surat apa bukan, ini masih perselisih. Dalam rangka menyelesaikan perselisihan ini digarisbawahi untuk mengakomodir yang mengatakan satu surat, lain surat, tapi tidak usah baca tidak ada bismillahnya karena mengakomodir yang mengatakan selain satu yang mengatakan satu surat. Itu sebagian alasan, ya ada yang lain. Di dalam Salu kamara itu munusali itu dirumuskan adalah solat yang akwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim bisyara itu maksusah. Solat yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam dengan cara-cara tertentu. Sementara karena di situ akwal wa af'al muftatahatun bitakbir, beberapa perbuatan pekerjaan yang diawali dengan takbir diakhiri dengan salam, ternyata di dalam sujud syukur itu tidak ada pekerjaan, hanya yang
sujud tok tidak ada af'al tapi fi'lun. Nah, enggak masuk. Catatan pertama. Kedua, sama dengan sujud tilawah bahwa ketika sahabat kumpul yang begitu banyak, terus ketika Rasulullah baca surat sajadah langsung sujud dan semuanya sahabat itu sujud. Nah, sahabat sujud itu tidak mungkinlah kalau semuanya suci langsung sujud itu berarti sangat tidak mungkin kalau dia itu suci semuanya, pasti ada yang batal barang kok sujud. Ini berarti menunjukkan bahwa sujud tilawah, sujud syukur itu tidak disyaratkan harus suci. Makanya apa yang telah dilakukan oleh saudara kita yaitu para pencepak bola, setelahnya bisa mengegolkan itu langsung sujud syukur ya tidak masalah, ada yang memperbolehkan itu loh. Walaupun dia tidak punya wudhu dan mungkin ya dia punya wudhu kita juga nggak tahu, itu tetap punya wudhu. Apa itu nikmat bisa memasukkan untuk suatu barang itu menjadi nikmat dan tidak terserah siapa yang menggunakan. Bisa menemukan jawaban suatu masalah bagi orang yang membutuhkan itu adalah merupakan nikmatun azimah, sehingga di dalam mencari jawaban itu mengundang beberapa kiai-kiai yang padahal itu menghabiskan ratusan juta. Tapi bagi orang yang tidak membutuhkan, jangankan malah pertemuan dikasih keputusan saja juga tidak mau, dibacakan juga mau mendengarkan, gak termasuk nikmat. Nah kalau kamu memasukkan golpal gulung itu saja nggak ada nikmat karena nggak ada gaji, nggak ada apa. Tapi bagi mereka yang bisa memasukkan itu ternyata mendapatkan gaji yang besar sehingga disunatkan, sehingga dia mendapatkan nikmat yang agung. Walaupun toh itu sebenarnya nikmat apa nikmah itu belum jelas, karena kalau ternyata itu tidak digunakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, malah justru menjadi nikmah atau poncoboyo. Kalau digunakan mendekatkan diri kepada Allah menjadi nikmah. Tapi bukan urusan insyaallah urusan akhirat. Nanti manusia tidak melihat di dalam urusan itu, tapi urusan ini pokok yang penting seneng niku nikmat, lek gak seneng ya nikmat niku lek jarene menungso saniki. Ayat sita syukran lillahi ta'ala wa ayyahmadah lan sunat yang muji sapa man Allah Gusti Allah, di samping kesunatan sujud untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah, disunatkan untuk memuji kepada Allah. Au yusni niki sakun narawi kanjeng Nabi dawe au yahmid wa ayyuhmadallah apa yusna alaihi bima wa ahluh. Ini saya kira Rabbi Nusyah au yusna utawadan lem sapa alaihi Allah bima kan perkara wa kang utawi Allah iku alu alinima wal ahaditsu ta berapa hadis wal atharon berapa hadis sahabat bihada ing dalam iki mertelaken sunatane muji Gusti Allah iku kasiratun maka rawaina kan watakan ingsun ing kasira rawaina kang watakan ingsun ing kasira wa rawaina katakan Sahih Bukhari an Umar an Amri bin Maimun fi maktali Umar bin Khattab ing dalam waktu nggon sedane Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi hadis Sauri atau Ad-Dawil dalam hadis Ibn Sauri Ad-Dawa ana Umar radhiyallahu anhu arsala kirim surat kirim layang sapa Sayyidina Umar kirim layang sama Sayyidina Umar kirim layang sama Sayyidina Umar kirim layang Sayyidina Umar ibnahu ing putrane Sayyidina Umar
rupane Abdullah ila Aisyah maring Aisyah. Ana Umar jalan ke sana biar rupane Abdullah bin Umar. Ibnahu Abdullah ila iku arsala ibnahu Abdullah ila Aisyah maring Aisyah radhiyallahu anha ya sa'dinuha hal amri izin sapa si ibnun dosa dengan izin sapa si Umar ing Aisyah enak Ibnu Umar kuwi izin nangge Bu Aisyah ya bolehkah saya nanti dimakamkan bersama dengan Rasulullah juga sahabatku di sedekah Kanjeng Nabi kan iku tanahe Dewi Aisyah, mulai ora matura. Karena lek gak oleh ya wis buakane ya kula. Ayat bananya dan penting sapa Abdullah. Yastazinuha kali amri izin sapa si Abdullah ing Dewi Aisyah ayat paneng den pendem sapa si Umar dan pendem sahibai ing serta ni sakapat lurune Umar gini ku Abu Bakar dan Rasulullah matura nangge Dewi Aisyah bolehkah Umar dimakamkan di dekat para dua sahabatnya yakni Rasulullah dan Abu Bakar. Fala makbala maka dalam hari kalane madhep sapa Abdullah kala sapa si Abdullah Fala Abdullah qala sapa si Umar maladaik qala fala akbala sapa Abdullah qala sapa Umar ma utawi apa iku ladaikan dalam sanen sira qala sapa si Abdullah allazi yuhibbu ya amiral mukminin utawi saning kuwi ku ala diperkadu hibu kang demen panjenengan ya Amirul Mukminin azinat ana to ngizini sapa si Aisyah ngizini ora ada ya Aisyah kala sapa si Umar ora sapa si Umar Qala sapa si Abdullah atau si Umar alhamdulillah le oleh maka na syai'un ahamma ilayya misalik maka na ora tinemu apa kono apa suci siku ahamma luwih mentingaken luwih nyenengaken ae maring semindalika tini masa mengkono-mengkono alinat ora enek nikmat sing paling kusen cintai ka saliyane nikmat niki wallahu a'lam bishawab al-fatihah.